Aku, Zaskia, seorang wanita yang tampak sempurna di mata dunia. Karier gemilang, jabatan tinggi, dan nama yang dihormati. Namun di balik semua itu, ada kesunyian yang tak pernah mau pergi. Lalu hadir Revan, lelaki yang seharusnya hanya menjadi bagian dari pekerjaanku, tapi perlahan menjadi bagian dari hidupku. Ia bukan sekadar pria berwajah teduh. Ia adalah badai yang membuat pertahananku runtuh satu persatu. Kami saling mendekat, melawan logika dan batas moral yang kabur di antara rasa dan tanggung jawab, hingga cinta kami berubah menjadi rahasia yang indah sekaligus menyakitkan. Dan di sanalah kisah ini bermula. Kisah tentang dua hati yang berani mencinta, tapi terpaksa melepaskan. Tentang luka yang lahir dari rasa yang tak semestinya ada, namun terlalu dalam untuk disangkal. Setiap pagi, aku menatap bayangan diriku di cermin besar di ruang kerja yang dingin. Seorang wanita bergaun rapi, dengan riasan sempurna dan senyum profesional yang tak pernah retak. Orang-orang menyebutku Zaskia Rahma, wanita besi, CEO muda yang berhasil membangun imperium kosmetik dari nol. Mereka melihatku sebagai lambang keberhasilan, tanpa tahu bahwa di balik jas elegan ini, ada hati yang perlahan membeku. 5 tahun sudah aku menjalani hidup sebagai janda. 5 tahun tanpa suara tawa seorang pria yang dulu memelukku setiap pagi. 5 tahun meneguk kesepian seperti kopi hitam yang kian pahit dari hari ke hari. Orang bilang waktu menyembuhkan segalanya, tapi aku belajar waktu hanya membuat luka terbiasa berada di sana. Aku tenggelam dalam kerja. Kantorku menjadi rumah, dan rumahku menjadi kantor. Asisten pribadiku sering mengingatkan, "Bu Zaskia, istirahatlah sebentar." Tapi bagaimana aku bisa beristirahat dari sepi? Dari pikiran bahwa semua pria yang tersenyum padaku hanya melihat saldo rekening, bukan isi hatiku? Di setiap rapat, aku menatap wajah-wajah yang mengangguk padaku. Lelaki muda penuh ambisi, investor berjas rapi, dan para pesaing yang menatap dengan kagum sekaligus takut. Semua ingin sesuatu dariku. Kekuasaan, proyek, peluang. Tidak ada yang benar-benar ingin mengenal Zaskia sebagai perempuan biasa yang kadang rapuh, kadang ingin disandarkan bahunya pada seseorang yang mengerti diamnya. Kadang aku iri melihat karyawati muda di kantor yang menunggu pesan singkat dari kekasihnya sambil tersenyum. Aku pun dulu begitu. Sebelum suamiku memilih pergi bersama wanita lain, meninggalkanku dengan luka yang tak pernah sempat kuperbaiki. Malam-malamku kini sunyi, hanya ditemani cahaya kota yang memantul di jendela tinggi apartemen. Lampu-lampu itu berkilau, tapi tak satu pun memberi hangat. Aku belajar tersenyum di depan semua orang, bahkan ketika hatiku runtuh perlahan. Aku belajar menegakkan kepala saat dunia berusaha mematahkan leherku. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan pilihan, tapi keharusan. Karena bila aku berhenti, segalanya akan runtuh. Perusahaanku, pekerjaanku, hidupku. Namun di balik segala pencapaian, aku mulai merindukan sesuatu yang sederhana. Seseorang yang memandangku tanpa melihat logo perusahaan di belakang namaku. Seseorang yang menatap mataku, bukan laporan keuanganku. Seseorang yang tidak takut melihatku menangis, dan tidak tergoda melihatku berkuasa. Entah sejak kapan, aku mulai bosan dengan pesta, rapat, dan senyum palsu. Aku ingin berjalan di tempat di mana tidak ada yang mengenal Zaskia sang CEO. Aku ingin tahu seperti apa rasanya dicintai tanpa pamrih, sekadar menjadi perempuan yang bisa tertawa tanpa alasan, dan mungkin permintaan itu didengar semesta. Sebab tak lama setelah itu, undangan kecil datang dari sebuah desa terpencil, sebuah acara sosial tentang pemberdayaan perempuan desa, sebuah perjalanan yang awalnya hanya kulihat sebagai rutinitas pekerjaan tanpa kusadari, menjadi pintu menuju kisah yang akan mengubah segalanya. Hari itu, aku sedang memeriksa tumpukan proposal kerja sama di meja panjang ketika sekretarisku datang membawa sebuah amplop coklat sederhana. Di pojok kiri atas, tertera logo pemerintah daerah Kabupaten Sukamaju. "Ini undangan untuk Ibu, dari Bupati Sukamaju," katanya pelan.
Aku menatapnya sekilas. Undangan seperti itu sudah sering kudapatkan. Biasanya hanya seremoni, potret, dan pidato yang diabadikan media. Namun entah kenapa amplop itu terasa berbeda. Kertasnya sederhana, tulisannya sedikit miring, seolah diketik oleh tangan yang terbiasa bekerja di ruangan tanpa pendingin udara. Aku membuka dan membaca. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Zaskia Rahma sebagai narasumber dalam acara pemberdayaan perempuan dan Karang Taruna di Desa Sukamaju. Tujuan kegiatan ini untuk membangkitkan semangat ekonomi kreatif di wilayah kami. Aku menatap surat itu lama. Biasanya aku akan menyerahkannya pada tim PR untuk ditolak dengan alasan jadwal padat. Namun hari itu, ada suara kecil dalam hatiku yang berbisik, "Pergilah." Mungkin karena aku mulai lelah melihat langit kota yang sama setiap hari. Mungkin karena aku ingin tahu seperti apa dunia yang tidak diatur oleh jam meeting dan target bulanan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk berangkat. Mobil dinas hitam mengantarku keluar dari hiruk-pikuk Jakarta menuju jalan berliku di antara sawah dan bukit hijau. Udara semakin sejuk, langit semakin biru. Aku membuka jendela, membiarkan angin masuk ke rambutku. Rasanya seperti menghirup kembali hidup yang lama hilang. Di sepanjang jalan, kulihat anak-anak berlari tanpa alas kaki, tertawa lepas. Petani menunduk di sawah, menatap langit seolah sedang berbicara dengan Tuhan. Dunia mereka tampak sederhana, tapi penuh makna. Aku menghela napas. Mungkin inilah ketenangan yang selama ini kucari. Ketika mobil berhenti di depan balai desa, suasana riuh dengan tenda warna-warni dan musik gamelan yang dimainkan pemuda setempat. Aku turun dari mobil, disambut dengan senyum tulus. Orang-orang yang sama sekali tidak mengenal siapa aku di balik nama besar Zaskia Rahma, CEO Radian Bote. Mataku tertumbuk pada sosok pria muda yang sedang sibuk mengatur barisan anak-anak Karang Taruna. Ia mengenakan kemeja biru pudar, celana hitam sederhana, dan topi yang sedikit miring. Kulitnya kecoklatan, matanya tajam namun lembut, dan senyum yang, entah kenapa, membuat waktu berhenti sesaat. Dia menatapku sejenak, tanpa kagum, tanpa canggung. Tatapan itu berbeda, seolah ia melihatku bukan sebagai siapa aku, tapi apa adanya aku. "Selamat datang, Bu Zaskia," ucapnya ramah. "Saya Jatmiko, ketua Karang Taruna di sini." Nada suaranya tenang, dalam, dan hangat, seperti senja di balik bukit. Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan debar aneh di dada. "Senang bertemu dengan Anda, Jatmiko." Ia tersenyum lagi, senyum yang sederhana tapi menembus batas formalitas yang biasa mengelilingiku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dilihat, bukan dinilai. Aku tidak tahu bahwa pertemuan singkat di bawah langit Sukamaju itulah yang perlahan akan mengubah arah hidupku. Sebuah pertemuan tak sengaja, yang kelak menjadi awal dari kisah yang tak pernah kutulis dalam rencana apapun. Hari pertama di Sukamaju berjalan lebih lambat dari yang kubayangkan. Tidak ada suara klakson, tidak ada dering ponsel yang memaksa. Hanya suara burung yang berkejaran di langit, dan aroma tanah basah selepas hujan malam. Aku berdiri di beranda penginapan kecil yang disediakan panitia, memandang sawah yang hijau seperti permadani luas. Udara pagi menelusup ke kulitku, dingin namun menenangkan. Entah mengapa, tempat ini seperti menyembuhkan luka yang tak bisa dijangkau waktu. Aku tiba di balai desa tepat pukul 9. Para ibu-ibu sudah menyiapkan jamuan sederhana, dan anak-anak muda Karang Taruna sibuk menata panggung kecil dari kayu. Di antara mereka, mataku kembali menangkap sosok yang sama. Pemuda dengan kemeja biru pudar yang kulihat kemarin, Jatmiko. Ia sedang mengangkat kursi lipat, wajahnya sedikit basah oleh keringat, tapi senyumnya tetap sama, tenang tulus tanpa pura-pura. Saat pandangan kami beradu, ada sesuatu yang mengalir begitu saja di dadaku. Bukan sekadar ketertarikan, tapi rasa asing yang lembut, seperti mengenali seseorang yang belum pernah ku kenal. "Pagi, Bu Zaskia. Maaf kalau tempatnya masih sederhana,
katanya sambil tersenyum kecil. Aku menggeleng, tersenyum balik. Tidak apa-apa, justru di sini semuanya terasa lebih nyata. Ia tertawa pelan, nada suaranya rendah dan hangat, membuat udara di sekitarku terasa berubah. Kami sempat berbincang sebentar tentang acara, tentang harapan warga terhadap program kosmetik berbasis bahan alami. Tapi entah bagaimana, percakapan itu perlahan bergeser. Ia bertanya bagaimana rasanya hidup di kota besar. Aku menjawab dengan jujur. Kadang terlalu bising, sampai lupa bagaimana rasanya tenang. Jatmiko menatapku lama. Tenang bukan berarti diam, Bu. Kadang ketenangan datang saat kita berhenti melawan diri sendiri. Kata-katanya sederhana, tapi menancap dalam. Aku hanya bisa tersenyum samar, menahan sesuatu yang tak berani kutafsirkan. Selama ini aku dikelilingi orang-orang pandai berbicara, tapi jarang sekali ada yang mampu membuatku berpikir dengan satu kalimat pendek. Siang itu, acara berlangsung dengan lancar. Aku memberikan pelatihan singkat tentang kewirausahaan dan pentingnya percaya pada diri sendiri. Tapi di sela-sela kata yang kuucapkan, pandanganku selalu mencari Jatmiko, entah di mana dia berdiri, atau sekadar bagaimana dia tersenyum pada warga. Saat acara usai, hujan tiba-tiba turun deras. Semua orang berlarian mencari tempat berteduh. Aku yang belum sempat masuk mobil, akhirnya bersembunyi di bawah teras balai desa, dan di sanalah Jatmiko datang membawa payung hitam kecil. Kalau ibu tidak keberatan, katanya lembut, saya antar sampai penginapan. Aku mengangguk tanpa suara. Kami berjalan berdua di bawah payung yang terlalu kecil untuk dua orang dewasa. Bahuku sesekali bersentuhan dengan lengannya, dan entah kenapa setiap kali itu terjadi, jantungku berdetak lebih cepat. Hujan menari di atas daun, aroma tanah basah menyelimuti kami. Tak ada percakapan panjang, hanya diam yang hangat, seolah dunia sedang beristirahat di antara langkah-langkah kami. Sesampainya di penginapan, aku menatapnya sekali lagi. Terima kasih, Jatmiko. Ia hanya mengangguk, lalu berkata dengan suara yang hampir tenggelam oleh hujan. Kalau ibu merasa kota terlalu bising, mungkin desa ini bisa jadi tempat ibu belajar mendengar suara hati. Dan saat ia pergi, aku berdiri lama di depan pintu, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di bawah rinai hujan. Aku tak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku berharap hujan tidak segera berhenti. Malam turun perlahan di Sukamaju. Langit desa begitu bersih, bertabur bintang yang jarang kulihat di Jakarta. Aku duduk di beranda penginapan, ditemani secangkir teh melati hangat. Angin membawa suara jangkrik dan aroma tanah lembab yang menenangkan hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai dan sedikit rindu pada sesuatu yang belum kupahami. Suara langkah terdengar mendekat. Aku menoleh, dan di bawah cahaya kuning lampu teras, berdirilah Jatmiko dengan senyum yang khas itu. Hangat, tapi menyimpan misteri. Maaf Bu Zaskia, saya melihat lampu penginapan masih menyala. Saya pikir ibu belum tidur, ujarnya sopan. Aku tersenyum. Belum. Aku sedang menikmati malam yang tenang. Di kota, malam seperti ini sudah langka. Ia mengangguk pelan, lalu tanpa diminta, duduk di bangku kayu di seberangku. Tak ada canggung di antara kami, hanya keheningan yang terasa akrab. Bintang di sini tampak lebih dekat, kataku akhirnya. Bukan karena bintangnya, jawabnya pelan, tapi karena kita tidak sibuk menatap layar. Aku tertawa kecil. Kau suka bicara dengan cara yang tak biasa, ya? Bukan maksudnya begitu, katanya sambil tersenyum tipis. Saya hanya berpikir, orang kota sering lupa, kebahagiaan itu sederhana. Kadang cuma butuh waktu 5 menit untuk menatap langit dan merasa cukup. Aku menatapnya lama. Kata-katanya sederhana tapi jujur. Ada sesuatu di dalam dirinya, ketenangan yang membuatku ingin duduk lebih lama di situ, mendengarkan suaranya terus berbicara tentang hal-hal sepele. Malam itu kami berbicara banyak hal, tentang tanah, tentang mimpi anak-anak desa, tentang hidup yang sering tidak adil. Ia bercerita bagaimana ia menolak bekerja di kota karena tak ingin meninggalkan ibunya yang sakit.
Orang menganggap saya bodoh, ujarnya, karena tidak mau mengejar uang. Tapi saya pikir, untuk apa uang banyak kalau hati selalu berlari dan tak pernah sampai? Aku terdiam. Dalam hati kalimat itu menamparku pelan. Aku, yang setiap hari berlari mengejar angka dan pencapaian, tiba-tiba merasa begitu kecil. Mungkin kau benar, kataku lirih. Aku terlalu lama berlari, sampai lupa untuk berhenti. Ia menatapku. Orang seperti Ibu Zaskia, tampak kuat di luar. Tapi saya bisa lihat, di balik tatapan itu ada sesuatu yang berat. Aku terdiam, menunduk. Tak mudah bagiku membiarkan seseorang membaca isi hatiku. Tapi malam itu, kata-katanya seperti membuka pintu yang lama kukunci rapat. Kau tahu, ucapku perlahan. Menjadi kuat kadang hanya cara agar orang berhenti bertanya, apakah aku baik-baik saja? Ia tidak menimpali. Ia hanya menatapku dengan mata yang lembut, seolah memahami setiap luka yang tak sempat kuceritakan. Malam semakin larut, tapi aku tak ingin percakapan itu berakhir. Kami tertawa kecil, kadang saling diam, tapi keheningan di antara kami bukanlah canggung, melainkan keakraban yang tumbuh dari ketulusan yang belum sempat dinamai. Sebelum pamit, Jatmiko berkata pelan, "Kalau ibu butuh teman bicara, saya biasanya duduk di bawah pohon mangga dekat balai desa setiap sore. Kadang diam, kadang menulis puisi." Aku menatapnya, terkejut sekaligus kagum. "Kau menulis puisi?" Ia tersenyum. "Puisi sederhana saja, tentang hujan, tentang tanah, dan kadang tentang seseorang yang belum sempat aku temui." Aku tidak tahu mengapa kalimat itu membuat dadaku hangat. Setelah ia pergi, aku menatap langit kembali. Bintang-bintang tampak bergetar, seolah ikut menyimpan rahasia yang baru lahir malam ini. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tak merasa sendiri. Hari itu, matahari seolah malu-malu menyembunyikan dirinya di balik awan putih yang berarak perlahan. Aku duduk di beranda rumah panggung kecil milik kepala dusun, tempatku menginap sementara, menatap jalan setapak yang masih lembab selepas hujan semalam. Aroma tanah basah bercampur wangi kopi yang baru saja diseduh oleh Nyai Sarmi, penjaga rumah itu, menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan. Namun entah mengapa, hatiku justru berdebar, seperti ada sesuatu yang hendak datang tanpa diundang. Tak lama kemudian langkah kaki terdengar dari kejauhan. Aku menoleh, dan di sana, di antara pepohonan yang rimbun, sosok Jatmiko muncul dengan senyum yang tak pernah gagal membuat udara di sekelilingku terasa lebih ringan. Ia mengenakan kemeja flanel dan celana panjang lusuh, membawa sekeranjang bunga yang baru ia petik dari ladang. "Untukmu," katanya singkat, sambil menundukkan kepala sedikit, seperti takut matanya menatapku terlalu lama. Aku menerima bunga itu dengan hati yang sulit tenang. Jemariku bersentuhan dengan jemarinya. Hanya sekejap, namun cukup membuatku kehilangan arah. Sentuhan itu bukan hanya tentang kulit yang bersinggungan, melainkan tentang dua jiwa yang tanpa sengaja menyalakan percikan kecil di tengah sunyi. Aku berusaha mengalihkan pandanganku. Pura-pura sibuk menata bunga di vas. Tapi mataku justru memantulkan bayangannya. "Bunga ini harum sekali," kataku, mencoba memecah keheningan. Katanya, "Bunga ini cuma tumbuh di tanah yang dicintai," jawabnya ringan. Tapi ada sesuatu dalam suaranya, sesuatu yang lembut, nyaris seperti pengakuan yang disamarkan. Sejak pertemuan itu, aku tak bisa memungkiri bahwa kehadirannya telah menjadi sesuatu yang kutunggu. Setiap langkahnya, setiap tatapan matanya, seolah menulis ulang caraku memandang dunia. Aku yang selama ini sibuk menegakkan citra, menjaga jarak, menolak kedekatan, kini perlahan kehilangan kendali atas hatiku sendiri. Malamnya, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajah yang selalu berusaha tampak kuat. Tapi kini, ada rona baru di pipiku. Ada binar yang tak bisa kusembunyikan. "Mengapa kau begitu lemah pada senyum seorang pria desa, Zaskia?" Bisikku pada diri sendiri.
Namun jauh di dasar hatiku, aku tahu jawabannya. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menatapku bukan sebagai CEO, bukan sebagai janda kaya, tetapi sebagai perempuan yang ingin dicintai apa adanya. Jika kau jadi aku, akankah kau berani menyerahkan hatimu pada seseorang yang bahkan tak tahu seperti apa dunia tempatmu berdiri? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena mungkin kisahku ini juga adalah kisahmu. Senja hari itu seolah tahu rahasia hatiku. Langit menumpahkan warna oranye keemasan yang menelusup lembut di antara dedaunan, sementara angin membawa aroma padi yang menguning di kejauhan. Aku berdiri di tepi sawah, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit, mencoba menenangkan gelombang perasaan yang semakin sulit kuhitung. Sejak beberapa hari terakhir, kebersamaanku dengan Jatmiko terasa berbeda. Kami sering tertawa bersama, berbagi cerita tanpa rencana. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tak terucapkan. Tatapan matanya kini terlalu lama untuk sekadar ramah, dan debar jantungku terlalu cepat untuk sekadar kagum. Sore itu, Jatmiko menghampiriku dengan langkah ringan. Ia membawa sebuah kain tenun yang katanya hasil buatan tangan ibunya. "Aku ingin kau menyimpannya," ucapnya, menyerahkan kain itu. Aku menatapnya sedikit ragu lalu bertanya, "Untuk apa?" Ia tersenyum kecil, matanya lembut seperti sedang menatap sesuatu yang berharga. Katanya, jika seorang laki-laki memberikan hasil tangan keluarganya pada seorang perempuan, berarti ia ingin mengingatnya, meski jarak memisahkan. Kata-kata itu menelusup dalam dadaku seperti angin yang menyusup ke celah yang paling dalam. Aku tak tahu harus menjawab apa. Antara malu dan bahagia, antara takut dan harap. Aku hanya menatapnya, dan di sana, di antara sunyi dan cahaya senja, mata kami saling bertemu lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku ingin percaya bahwa cinta bukan selalu tentang logika atau status, tapi tentang keberanian untuk merasa. Namun di saat bersamaan aku juga sadar, dunia kami berbeda. Aku, perempuan kota yang hidup di tengah angka dan ambisi. Ia, pemuda desa yang sederhana, tapi jujur dan hangat. Jatmiko, panggilku lirih, ya? Jika suatu hari aku harus pergi, apa kau masih akan menatapku seperti ini? Tanyaku tanpa menatapnya langsung. Ia diam sejenak lalu berkata pelan, "Kalau hatiku masih sama, aku akan menatapmu." Bahkan dalam doa, aku tertegun. Dalam kalimatnya, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kutemukan di dunia bisnisku, ketulusan yang tidak dibungkus kepentingan. Senja pun habis, meninggalkan cahaya yang memudar perlahan, seperti janjiku untuk melupakan segala rasa ini. Tapi bagaimana mungkin aku melupakan seseorang yang telah memberiku cara baru untuk memandang cinta? Jika cinta datang dalam kesederhanaan, beranikah engkau menerimanya? Meski dunia mungkin tak berpihak? Tulis di kolom komentar, karena aku ingin tahu apakah aku bodoh karena mencintainya, atau justru berani karena memilihnya. Hari itu langit tampak murung sejak pagi. Awan kelabu bergelayut di atas bukit, dan udara lembab membawa aroma hujan yang tak sabar menumpahkan rindunya ke bumi. Aku baru saja selesai meninjau lokasi pembangunan pusat pelatihan perempuan di desa itu, ketika rintik pertama mulai jatuh di pipiku. Aku berlari kecil menuju gubuk kayu di tepi sawah, satu-satunya tempat berteduh di antara ladang yang luas. Dan di sana, seolah semesta tahu caranya menertawakan hatiku, Jatmiko sudah berdiri sambil menatap langit. Ia tersenyum ketika melihatku datang dengan tergesa. Sebagian rambutku basah, sebagian lagi menempel di pipi. "Cepat masuk, nanti masuk angin," katanya sambil menepuk-nepuk bahuku dengan sapu tangan lusuh. Sentuhan itu sederhana, tapi membuat tubuhku bergetar seolah tersentuh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kulit. Kami berdiri bersebelahan, menyaksikan hujan menari di atas daun-daun. Suaranya lembut, menenangkan, namun juga menghadirkan keheningan yang aneh. Hanya ada kami, hujan, dan detak jantungku yang entah kenapa terdengar lebih keras dari biasanya. Di kota, hujan seperti ini membawa macet dan keluhan, kataku pelan, mencoba mencairkan suasana.
Di sini, hujan membawa berkah, jawab Jatmiko sambil tersenyum. Bahkan kalau hujannya deras, orang-orang desa akan bilang, langit sedang memeluk bumi. Aku menatapnya, lalu menatap hujan yang jatuh di depan kami. Dan entah bagaimana, aku merasa kalimatnya bukan hanya tentang langit dan bumi. Ada sesuatu dalam suaranya, sesuatu yang hangat, yang membuat jarak di antara kami semakin tipis. Hujan semakin deras. Tanpa sadar, aku bergeser lebih dekat. Ia menoleh, mata kami bertemu. Waktu seperti berhenti. Dunia di luar gubuk itu menghilang, digantikan hanya oleh desir napas yang beradu di antara udara yang dingin. Aku tak tahu siapa yang lebih dulu menunduk, siapa yang lebih dulu berpaling. Tapi ketika hujan mereda, aku tahu sesuatu telah berubah. Ada yang tumbuh di antara kami, diam-diam lembut, tapi nyata. Zaskia, katanya sebelum kami berpisah sore itu, kadang yang sederhana justru yang paling sulit dijelaskan. Aku tersenyum samar, menahan perasaan yang menyesak di dada. Mungkin karena yang sederhana itu justru paling dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menatap langit dari jendela kamarku sambil tersenyum. Hujan telah berhenti, tapi rinduku baru saja dimulai. Pernahkah kau merasakan cinta yang datang perlahan, tanpa rencana, tapi tiba-tiba memenuhi setiap ruang di hatimu? Tulis ceritamu di kolom komentar, mungkin saja kisahku adalah cerminan kisahmu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti untaian waktu yang berwarna lain. Setiap pagi terasa lebih hangat, setiap sore lebih bermakna. Aku mulai menantikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Sapaan lembut dari warga desa, tawa anak-anak yang berlarian di pematang, dan tentu saja kehadiran Jatmiko. Kami sering bertemu meski tanpa janji. Kadang di balai desa, kadang di jalan setapak menuju kebun, atau bahkan sekadar di warung kecil tempat aku membeli air kelapa muda. Dan setiap kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang diam-diam berpindah. Rasa yang belum sempat terucap, tapi selalu terasa. Hari itu aku sedang duduk di bawah pohon mangga, meninjau laporan kegiatan pelatihan warga. Tiba-tiba suara langkah kakinya terdengar mendekat. "Masih sibuk, Bu Zaskia?" Tanyanya dengan nada menggoda yang sudah akrab di telingaku. Aku menoleh, pura-pura tenang, padahal jantungku berdetak seperti genderang kecil di dada. "Sedikit lagi," jawabku. "Kau sendiri? Sepertinya setiap kali aku melihatmu, selalu ada alasan untuk muncul tiba-tiba." Ia tersenyum samar. Mungkin karena alasan itu, bernama kau. Aku menunduk, pura-pura menulis sesuatu di kertas. Tapi senyumku tak bisa kusembunyikan. Kalimat itu sederhana, tapi menembus lapisan dinding yang selama ini kubangun. Aku, perempuan yang terbiasa menakar segala sesuatu dengan logika, kini luluh oleh tatapan seorang pria desa yang bahkan tak punya alasan untuk berbohong. Namun, kebahagiaan itu seperti rahasia yang harus kujaga rapat. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa bisikan terdengar samar di antara warga, sebagian bertanya-tanya, sebagian berasumsi. Aku tahu, kedekatan kami bukan hal yang bisa diterima mudah. Seorang CEO dan pemuda desa, dua dunia yang seharusnya tak pernah bersinggungan terlalu lama. Malamnya, saat aku menatap bayangan bulan di jendela, aku kembali mengingat tatapan Jatmiko siang tadi. Tatapan yang tenang tapi menyimpan sesuatu. Mungkin perasaan, mungkin pula keraguan. Aku tahu, di balik senyum itu, ada kekhawatiran yang sama seperti milikku, tentang jarak, tentang dunia yang mungkin tak berpihak, dan tentang cinta yang tumbuh di tempat yang salah waktu. Namun, bukankah cinta memang sering datang tanpa izin, tanpa peduli waktu dan tempat? Ia datang seperti angin, tak terlihat, tapi menumbangkan pohon yang paling kokoh sekalipun. Dan di malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Apapun risikonya, aku tak lagi bisa membohongi hatiku. Aku jatuh cinta pada Jatmiko. Hujan kembali turun malam itu, seperti mengulang kenangan yang belum usai.
Aku masih di rumah kepala dusun, duduk di dekat jendela, sambil memandangi tirai air yang jatuh tanpa henti. Suara hujan meninabobokan bumi, tapi bukan hatiku. Di dalam dada, ada sesuatu yang terus bergetar, rindu yang tak bisa tidur. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Suaranya lembut, tapi cukup untuk membuatku menegakkan badan. Aku membuka pintu, dan di sana, di bawah guyuran hujan, berdiri Jatmiko. Rambutnya basah, bajunya menempel di tubuhnya, dan napasnya sedikit tersengal. Aku cuma ingin memastikan kau baik-baik saja, katanya dengan suara parau. Aku menatapnya, antara terkejut dan terharu. Kau gila? Hujan deras begini, siapa suruh datang? Ia tersenyum samar. Kalau aku tak datang, mungkin hatiku yang sakit. Aku tak sanggup menjawab. Ada keheningan yang panjang, hanya diisi suara hujan di atap dan detak jantungku sendiri. Aku mempersilakannya masuk. Ia duduk di kursi kayu dekat perapian, sementara aku menyiapkan handuk dan secangkir teh hangat. Saat ku berikan padanya, jemariku menyentuh tangannya yang dingin. Sentuhan itu menyalakan sesuatu, halus, tapi mengguncang seluruh tubuhku. Zaskia, katanya pelan, menatapku dari balik uap teh. Aku tahu seharusnya aku tak sering datang, tapi setiap kali mencoba menjauh, langkahku selalu kembali ke sini. Aku terdiam, menunduk, tak berani menatap matanya. Kau tahu, Jatmiko, dunia kita berbeda. Ia tersenyum, kali ini tanpa nada bercanda. Aku tahu, tapi perasaan ini tak sempat menanyakan dunia siapa yang benar. Kalimat itu menembus pertahananku. Aku menatapnya, dan di matanya kulihat sesuatu yang tulus, sederhana, tapi kuat. Seperti akar pohon yang menembus batu, ia tak terlihat tapi tak bisa dihentikan. Hujan di luar semakin deras. Angin membuat jendela berderit. Aku beranjak menutupnya, dan tiba-tiba langkah kami saling mendekat. Tak ada kata, tak ada janji, hanya jarak yang perlahan hilang di antara kami. Waktu seperti berhenti di detik itu. Dan setelahnya, biarlah menjadi rahasia malam dan suara hujan. Tak perlu kata, tak perlu penjelasan. Karena di antara dinginnya udara dan kehangatan yang singgah sesaat, aku tahu, aku telah menyerahkan sebagian dari diriku yang paling rapuh kepada pria yang sama sekali tak kuharapkan akan datang dalam hidupku. Ketika pagi tiba, hujan telah reda dan Jatmiko telah pergi, tapi jejaknya tertinggal. Bukan di lantai, melainkan di hatiku. Sejak malam itu, segala sesuatu terasa berbeda. Pagi yang biasanya penuh semangat kini terasa sunyi, dan setiap hembusan angin membawa aroma yang membuatku ingin menoleh, mencari sosok yang tak lagi di sana. Jatmiko tak muncul selama beberapa hari. Tak ada kabar, tak ada pesan, seolah ia lenyap bersama hujan yang telah berhenti. Aku mencoba menenangkan diri dengan tenggelam dalam pekerjaan, meninjau data, menandatangani berkas, berbicara dengan perangkat desa. Semua kulakukan dengan wajah yang tampak tenang, tapi hatiku bergetar dalam diam. Setiap kali seseorang mengetuk pintu, aku berharap itu dia. Dan setiap kali bukan, hatiku kembali runtuh dalam sunyi. Malam-malamku pun tak lagi sama. Tidur menjadi hal yang paling sulit. Karena setiap kali mata terpejam, bayang wajahnya muncul di antara mimpi dan kenyataan. Aku teringat caranya menatapku di balik uap teh, suaranya yang parau saat menyebut namaku, dan cara tangannya menggenggam jemariku dengan hati-hati, seolah aku sesuatu yang berharga. Namun, bersamaan dengan rindu itu, ada sesuatu yang lain tumbuh di dalam diriku, ketakutan. Apakah aku sudah terlalu jauh? Apakah aku telah kehilangan kendali atas perasaanku sendiri? Aku adalah seorang perempuan yang terbiasa memimpin, mengatur, memutuskan. Tapi di hadapan Jatmiko, semua logika terasa tak berguna. Suatu sore, saat aku menatap langit yang kembali mendung, Nyai Sarmi menghampiriku. "Bu," katanya Jatmiko ke kota. "Ada urusan dengan koperasi," ucapnya santai, tanpa tahu betapa kalimat itu membuat dadaku sesak. "K Kota?" tanyaku pelan, mencoba menahan nada kecewa.
Ya, mungkin beberapa hari, jawabnya. Katanya, untuk urusan yang penting. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hatiku bergemuruh banyak pertanyaan. Mengapa ia tak berpamitan? Mengapa pergi tanpa sepatah kata pun? Malamnya, aku duduk di teras sendirian. Hujan turun lagi, ringan, seperti bisikan yang mengingatkan. Aku memejamkan mata, membiarkan butir air menyentuh wajahku. Dalam diam, aku tahu. Aku merindukannya, bukan karena malam itu, tapi karena sejak ia hadir, aku baru benar-benar merasa hidup. Namun cinta, seindah apapun, selalu datang dengan ujian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku takut kehilangan sesuatu yang belum sepenuhnya menjadi milikku. Hari-hari terasa panjang semenjak kepergian Jatmiko. Desa yang biasanya ramai dengan canda para pemuda kini terasa hampa, seolah warna di sekelilingku memudar perlahan. Setiap kali aku melewati jalan yang biasa ia lalui, hatiku berdesir aneh, seperti menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Pagi itu, aku tengah meninjau hasil proyek di balai desa, ketika salah satu pemudi setempat, Sinta, menghampiriku. Wajahnya cerah, penuh semangat, namun kalimat pertamanya membuatku tertegun. Bu Zaskia, saya lihat Mas Jatmiko kemarin di kota. Katanya dia datang sama perempuan, bantu urus kerja sama koperasi dengan perusahaan besar. Perempuan. Kata itu menggema di kepalaku seperti gema di tebing yang sunyi. Aku berusaha tersenyum sopan. Oh, begitu ya. Bagus kalau dia membantu. Dia memang anak yang rajin. Tapi senyum itu hanya sampai di bibir, tidak di hati. Sepulang dari sana, langkahku terasa berat. Setiap langkah mengantarkan pertanyaan yang tak ingin ku jawab. Siapa perempuan itu? Mengapa ia tak mengatakan apapun padaku? Atau, mungkinkah aku bukan siapa-siapa baginya hingga ia merasa tak perlu menjelaskan? Sore harinya aku duduk di beranda, memandangi langit yang mulai berwarna ungu. Angin membawa aroma basah tanah yang menenangkan, tapi jiwaku justru resah. Dalam pikiranku, wajah Jatmiko muncul bergantian dengan bayangan seorang perempuan yang tak ku kenal. Apakah ia tersenyum padanya seperti dulu tersenyum padaku? Apakah ia menatapnya dengan sorot mata yang sama, lembut tapi menembus? Tiba-tiba ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Maaf aku pergi tanpa pamit, ada hal yang harus ku selesaikan. Percayalah, ini bukan karena aku ingin menjauh. Aku menatap pesan itu lama, seolah berusaha membaca makna yang tersembunyi di antara kalimat-kalimat sederhana. Tapi bukankah setiap orang yang pergi tanpa kabar selalu punya alasan yang terdengar masuk akal? Aku yang ingin percaya padanya, sungguh. Tapi hati yang pernah terluka tahu bagaimana rasanya ditinggalkan dengan janji yang samar. Malamnya, aku menulis di buku catatanku. Cinta, seperti embun di ujung daun. Indah, tapi mudah menguap saat disentuh cahaya ragu. Dan malam itu, aku tertidur dengan bayangan yang sama. Jatmiko berjalan menjauh di tengah kabut, sementara aku hanya bisa memanggil namanya dalam hati. 3 hari berlalu tanpa kabar tambahan. Aku mulai terbiasa dengan keheningan yang ditinggalkannya, meski hati ini belum juga benar-benar tenang. Lalu pagi itu, saat aku hendak berangkat menuju lokasi proyek, suara yang tak asing memanggil dari kejauhan. Bu Zaskia! Aku menoleh. Di ujung jalan tanah, Jatmiko berdiri. Rambutnya lebih panjang dari terakhir kulihat, wajahnya tampak lelah, tapi matanya masih sama, hangat dan tulus. Langkahku tertahan seketika, antara ingin berlari mendekat dan ingin berpaling, pura-pura tidak peduli. Ia berjalan mendekat, membawa sebuket bunga liar yang diikat sederhana dengan tali rotan. Aku pulang, katanya pelan. Aku menatapnya tanpa bicara, menunggu ia menjelaskan tanpa perlu kupinta. Namun hening justru lebih banyak berbicara daripada kata. Aku tak bermaksud pergi begitu saja, ujarnya akhirnya. Aku harus menemui seseorang dari pihak koperasi yang ingin bekerja sama dengan perusahaanmu. Aku hanya tak tahu bagaimana menjelaskannya padamu tanpa menimbulkan salah paham. Dan perempuan itu? Tanyaku spontan, bahkan sebelum sempat menimbang nada suaraku sendiri.
Jatmiko terdiam sejenak, lalu mengembuskan napas. Dia staf dari Koperasi Pusat. Kami memang datang bersama, tapi tidak ada apa-apa di antara kami. Jawabannya sederhana, tapi luka yang sudah telanjur terbuka tak mudah disembuhkan dengan satu kalimat. Aku tersenyum tipis, mencoba tegar. Aku bukan siapa-siapamu, Jatmiko. Tak seharusnya aku merasa tersinggung. Namun suaraku bergetar, dan mataku tak mampu berbohong. Ia menatapku dalam-dalam. Jangan berkata begitu, Zaskia. Bagiku, kau lebih dari siapapun yang pernah singgah. Kata-katanya membuat dadaku sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Aku ingin marah, tapi lebih dari itu, aku ingin memeluknya dan menangis di bahunya. Namun aku memilih diam. Kami berjalan menyusuri pematang sawah yang kini mulai mengering. Angin sore meniup pelan helai rambutku yang terlepas. Ia mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Jangan, Jatmiko, bisikku. Kenapa? Karena setiap kali kau menyentuhku, aku semakin sulit berpura-pura kuat. Ia berhenti berjalan. Matanya redup tapi tak melepaskan pandang. Aku tidak ingin kau berpura-pura, Zaskia. Aku ingin kau jujur, setidaknya pada hatimu sendiri. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Andai ia tahu, justru hatiku yang selalu jujur. Tapi dunia di sekelilingku terlalu penuh aturan untuk membiarkanku mencintai sesederhana itu. Malamnya, di kamar yang sunyi, aku menatap wajahku di cermin. Ada lelah, ada rindu, dan ada luka yang tak bisa kuucapkan. Luka yang hanya bisa dimengerti oleh seseorang yang pernah kehilangan, tapi tetap memilih berharap. Malam itu, aku menatap wajah Jatmiko yang terpantul samar di jendela rumah panggung kecilnya. Cahaya lampu minyak menari lembut di matanya, memantulkan ketenangan yang anehnya justru membuat hatiku bergetar tak karuan. Ia sedang bercerita tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang pergi tanpa kabar, dan ibunya yang harus bekerja keras di ladang hingga tangannya kasar oleh tanah dan matahari. Aku belajar banyak dari ibu, katanya lirih, menatap tanah. Beliau tak pernah mengeluh, tapi aku tahu setiap malam ia menangis diam-diam. Aku terdiam. Ada sesuatu di suaranya yang membuatku merasa kecil. Lelaki ini, yang hidupnya jauh dari gemerlap dan kenyamanan, ternyata menyimpan luka yang dalam. Aku, Zaskia, perempuan yang seolah punya segalanya, tiba-tiba merasa begitu miskin di hadapannya. Bukan miskin harta, melainkan miskin keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Tanpa sadar, aku mendekat. Hanya beberapa jengkal yang memisahkan kami. Udara di antara kami terasa hangat, menegangkan. Jatmiko, panggilku lirih. Kau tahu, kadang aku iri pada kehidupan sederhana seperti milikmu. Ia menatapku heran, lalu tersenyum. Senyum itu, senyum yang bisa mencairkan semua benteng yang kubangun selama ini. Ibu kota mungkin memberimu segalanya, Mbak Zaskia. Tapi kadang, hal yang sederhana justru lebih berarti. Senyumnya melembut. Namun tatapan itu menelusup dalam, menyentuh sisi jiwaku yang rapuh. Sejenak kami terdiam dan waktu seolah berhenti. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berpacu dengan debar yang tak ingin ku terjemahkan. Lalu, entah bagaimana, tanganku menyentuh tangannya. Hangat, nyata. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku merasa hidup lagi. Tapi di balik sentuhan itu ada sesuatu yang asing. Seolah aku sedang membuka pintu ke dunia yang tak bisa kututup lagi. Setelah itu, semuanya kabur oleh cahaya lampu yang meredup dan desir angin yang menyelinap dari celah dinding kayu. Aku tak ingin menjabarkan apa yang terjadi setelahnya. Cukuplah ku katakan, malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya di antara kami. Dan anehnya, aku tidak menyesal. Namun pagi berikutnya, saat mentari menyapa lembut dari balik bukit, aku melihatnya tersenyum dengan cara yang berbeda. Ada jarak di antara kami, halus, nyaris tak terlihat, namun terasa menusuk. Aku tahu, sesuatu telah bergeser. Tapi apa? Aku menatap keluar jendela.
ke arah jalan setapak yang membawaku pertama kali ke desanya. Entah mengapa, untuk pertama kalinya aku takut pada arah pulang. Sejak malam itu ada sesuatu yang berubah di antara kami. Bukan hal besar, bukan pula perdebatan. Tapi setiap kali mata kami bertemu, seolah ada rahasia yang mengintai di balik tatapan. Jatmiko tetap ramah, tetap menatapku dengan mata hangatnya yang dulu membuatku jatuh. Namun ada jeda, ada keheningan yang tak bisa kujelaskan. Pagi-pagi sekali ia sudah pergi ke ladang, dan pulang saat senja nyaris habis. Aku menunggunya, dengan alasan hendak membicarakan proyek pemberdayaan desa, padahal aku hanya ingin mendengar suaranya, merasakan keberadaannya, tapi semakin lama, kehadirannya seperti bayangan, nyata tapi menjauh. Suatu sore, aku menemuinya di pinggir sawah. Ia tampak sedang berbicara dengan seorang perempuan muda, wajahnya lembut dan polos. Mereka tertawa, dan entah kenapa tawa itu terasa menusuk di dadaku. Aku berdiri cukup jauh, tapi bisa menangkap keakraban yang tak mungkin salah kutafsirkan. Ketika Jatmiko menyadari kehadiranku, ia tersentak kecil. "Mbak Zaskia," katanya canggung. "Ini Sinta, teman masa kecilku. Ia membantu para ibu di kelompok tani." Sinta menunduk sopan, tapi senyumnya mengandung sesuatu yang membuat jantungku terhenti sejenak. Bukan karena iri, tapi karena perasaan tak nyaman yang tak bisa kutolak. Aku tersenyum, tentu saja. Seorang CEO sepertiku tak boleh menunjukkan perasaan di hadapan siapapun. "Senang berkenalan," ujarku lembut. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang mulai menggerogoti ketenangan yang selama ini kupertahankan. Sepanjang jalan pulang, aku terdiam. Langit sore berwarna jingga, tapi bagiku ia seperti bara yang membakar dada. Aku tahu ini lucu. Aku, perempuan dewasa, berpendidikan, berkuasa, merasa cemburu pada gadis desa yang mungkin bahkan tak tahu cara memakai lipstik. Tapi cinta memang tak pernah mengenal logika. Ia datang seperti angin, tak terlihat, tapi mampu mengguncang seluruh isi hati. Malamnya, Jatmiko datang ke penginapanku. Ia membawa buah tangan, pisang goreng hangat dan senyum yang menenangkan. "Mbak, tadi siang maaf kalau saya kelihatan kurang sopan," katanya. "Sinta itu cuma teman lama, nggak lebih." Aku mengangguk, tapi kata-katanya seperti tak mampu menenangkan badai yang mulai berputar di dalam kepalaku. "Aku percaya," jawabku pelan, meski nada suaraku terdengar terlalu tenang untuk bisa dipercaya. Setelah ia pulang, aku duduk lama di tepi ranjang. Aku menyadari satu hal, cinta bukan hanya tentang debar dan hangatnya genggaman. Ia juga tentang rasa takut. Takut kehilangan. Takut tak lagi menjadi satu-satunya alasan seseorang tersenyum. Dan malam itu, aku benar-benar takut. Hari-hari berikutnya terasa lambat dan berat. Jatmiko tetap datang menemuiku, tapi aku bisa merasakan jarak di antara kami tumbuh perlahan, seperti dinding halus yang tak kasat mata namun nyata keberadaannya. Ia masih sopan, masih ramah, masih menatapku dengan lembut, tetapi kehangatan itu kini terasa terukur, seperti seseorang yang berusaha menjaga batas agar tidak terlalu dekat. Dan aku justru makin tersesat di dalamnya. Entah sejak kapan, aku mulai memeriksa ponselku setiap kali ia tak datang. Aku menunggu pesan singkat, sekadar ucapan selamat pagi atau kabar kecil. Tapi yang ada hanya layar kosong dan keheningan yang memantul ke dada. Dalam rapat dengan tim CSR perusahaanku, pikiranku berkelana. Aku bicara tentang strategi pemasaran. Namun bayangan wajahnya menutupi setiap kata. Betapa memalukan seorang perempuan sepertiku yang mampu menundukkan ruang rapat, mengendalikan bisnis bernilai miliaran, ternyata bisa dikalahkan oleh satu nama. Jatmiko sore itu aku menemuinya lagi. Aku tak tahan. Aku ingin kejelasan. Entah dalam bentuk pelukan atau penolakan, asal tidak menggantung seperti ini. Ia sedang menimba air di sumur belakang rumah. Ketika aku datang, ia menatapku dengan raut terkejut namun tenang. "Jatmiko," ucapku lirih. "Ada yang berubah di antara kita, bukan?" Ia meletakkan timba,
lalu berdiri menatapku dalam-dalam. Tatapan itu bukan kebingungan, melainkan pergulatan. "Mbak Zaskia," suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Kadang saya bingung harus bersikap bagaimana. Dunia Mbak terlalu tinggi untuk saya jangkau. Kata-katanya menamparku. Seketika harga diriku melonjak, menolak untuk dihinakan oleh kenyataan yang mungkin benar. Jadi karena aku punya jabatan, kau merasa tak pantas? Atau karena ada perempuan lain yang lebih sederhana, yang tak membuatmu takut? Tanyaku getir, ia terdiam. Dan diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Aku tersenyum, senyum yang dingin tapi rapuh. Aku tidak butuh seseorang yang takut mencintaiku, Jatmiko. Aku butuh seseorang yang berani. Aku melangkah pergi tanpa menoleh, namun air mataku jatuh sebelum sempat ku kendalikan. Aku benci diriku sendiri karena terlalu lemah. Aku benci mencintainya, tapi lebih benci lagi karena tak mampu berhenti. Di mobil, aku menatap pantulan wajahku di kaca. Di sana, aku melihat dua sosok Zaskia. Yang satu adalah CEO berwibawa, yang lain hanyalah perempuan kesepian yang merindukan cinta sederhana. Dua dunia yang tak bisa bersatu, tapi kini saling menghancurkan. Malam itu aku menulis di buku harianku, cinta adalah medan perang yang sunyi. Tak ada yang menang, karena setiap langkah selalu menuntut pengorbanan. Sudah 2 minggu sejak percakapan terakhir kami di halaman sumur itu. 2 minggu sejak aku memutuskan untuk pergi lebih dulu. Dengan langkah yang tegas namun hati yang nyaris hancur, aku mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan, menghadiri rapat, memimpin presentasi besar, bahkan menghadiri gala dinner di hotel mewah, semua hal yang dulu membuatku merasa berkuasa. Namun kini semua itu hanya seperti bayangan di kaca, indah tapi kosong. Aku rindu. Rindu pada aroma tanah basah setelah hujan di desanya, rindu pada tawa renyahnya yang selalu datang di waktu tak terduga. Rindu pada caranya menatapku seolah dunia ini hanya berdua. Tapi aku terlalu takut untuk mengakui itu. Terlalu gengsi untuk kembali lebih dulu. Suatu malam saat aku sendirian di apartemen, aku menatap ponselku yang masih menyimpan nomor Jatmiko. Jemariku sudah mengetik pesan. "Apa kabar?" Tapi entah kenapa, aku tak pernah menekan tombol kirim. Aku hanya memandangi kalimat itu, lalu menghapusnya lagi. Begitu terus setiap malam, seolah menulis doa yang tak berani kupanjatkan. Di luar, hujan turun pelan. Butiran air di kaca jendela seperti mengetuk-ngetuk kenangan. Aku membuka gorden, dan dalam bias lampu kota, aku melihat bayangan diriku sendiri. Perempuan yang tampak kuat dari luar. Tapi di balik gaun elegannya, menyimpan rindu yang nyaris membunuh. Lalu, sesuatu terjadi. Hari itu aku menghadiri acara peluncuran produk kosmetik baru di salah satu hotel besar. Banyak tamu, wartawan, dan influencer hadir. Namun di tengah keramaian itu, pandanganku terpaku pada satu sosok yang tak pernah kuduga akan kutemui di sana, Jatmiko. Ia berdiri di dekat pintu, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam bersih. Wajahnya masih sama, tenang dan teduh, tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Keyakinan, aku membeku. Dunia seolah berhenti berputar. "Zaskia," suaranya memanggil, lembut tapi tegas. Hanya satu kata itu, dan semua dinding yang kubangun selama 2 minggu roboh begitu saja. Kami berbicara sebentar setelah acara usai. Ia datang karena diundang oleh salah satu lembaga mitra desa. Takdir memang lucu. Di saat aku berusaha melupakan, semesta justru mempertemukan lagi. Ketika ia berkata, "Aku tidak berhenti memikirkanmu, Mbak. Aku nyaris tak bisa bernapas." Kalimat sederhana itu mengguncang jiwaku lebih keras daripada semua pujian yang pernah kudapatkan seumur hidup. Kami berdua terdiam lama, hanya tatapan yang berbicara. Dan dalam diam itu, aku tahu, rindu kami tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di antara ego dan waktu. Setelah pertemuan tak terduga itu, segalanya seperti bergerak lambat. Aku dan Jatmiko kembali bertegur sapa. Awalnya hanya dengan kalimat canggung dan senyum singkat, lalu berlanjut menjadi percakapan yang lebih hangat. Ia bercerita tentang perkembangan proyek desa,
yang kini mendapat perhatian dari beberapa investor. Aku mendengarkan, namun di balik semua obrolan profesional itu, ada denyut perasaan yang tak lagi bisa kusembunyikan. Kami mulai bertemu lagi, kadang di kafe kecil di sudut kota, kadang di ruang rapat sederhana. Namun setiap kali ia menatapku, aku merasa seperti sedang pulang ke tempat yang paling jujur dari diriku sendiri. Tak ada kemewahan, tak ada topeng jabatan. Hanya dua manusia yang sama-sama belajar mencintai tanpa syarat. Tapi dunia tak pernah semudah itu. Hubungan kami mulai tercium oleh media. Foto-foto kami makan bersama tersebar di portal gosip daring, disertai judul yang menusuk, CEO kosmetik ternama dekat dengan pria desa, siapa sebenarnya Jatmiko? Kantorku mendadak penuh bisik-bisik. Beberapa direksi mengingatkanku agar berhati-hati menjaga citra. Bahkan ibuku menelepon dari luar negeri dengan nada khawatir. Zaskia, kau harus tahu batas. Dunia kita tidak akan menerima seseorang sepertinya. Kata-kata itu menusuk. Tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan kecewa dari mereka yang dulu mengagumiku. Seolah cinta yang kumiliki adalah aib, sesuatu yang tak pantas dimiliki oleh perempuan berkelas. Malam itu aku menatap langit dari balkon apartemenku yang tinggi. Lampu-lampu kota berpendar indah, tapi tak satu pun mampu menghangatkan dada. Ponselku berdering, pesan dari Jatmiko. Kalau semua ini membuatmu sulit, aku bisa pergi, Mbak. Aku tidak mau jadi beban di hidupmu. Aku menggigit bibir, menahan sesak. Tanganku bergetar saat membalas, jangan pergi. Aku tidak peduli dunia berkata apa. Namun di dalam hati, aku tahu kami sedang berdiri di tepi jurang yang rapuh. Aku adalah perempuan dengan dunia penuh cahaya, sedangkan dia tumbuh dalam tanah yang sederhana. Dua dunia yang tak seharusnya bersinggungan, tapi kini saling menuntut tempat dalam hatiku. Beberapa hari kemudian, kami bertemu diam-diam di taman kota. Jatmiko menatapku lama, seolah berusaha membaca isi hatiku tanpa perlu kata. Mbak Zaskia, ujarnya pelan. Aku tidak takut pada siapapun, tapi aku takut kehilangan diriku sendiri kalau terus hidup di duniamu. Kata-katanya seperti belati yang menembus lembut tapi dalam. Aku tak bisa berkata apa-apa selain memeluknya. Dan dalam pelukan itu, aku menyadari. Cinta kami bukan hanya tentang dua hati yang saling memilih, tapi juga tentang dua dunia yang saling menolak. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang tak berhenti. Setelah foto-foto kami beredar luas di media, kantor seolah berubah menjadi ruang pengadilan. Tatapan rekan-rekan kerja tidak lagi sekadar penasaran. Ada bisik yang menyakitkan, ada senyum sinis yang tak perlu kuterjemahkan. Aku menegakkan kepala, menandatangani dokumen demi dokumen dengan tangan yang berusaha tak bergetar. Di ruang rapat, aku tetap tampil dengan blazer rapi, suara tenang, dan senyum profesional. Namun di dalam diriku ada retakan yang makin lebar. Ponselku tak berhenti berdering. Ibuku, dewan komisaris, bahkan sahabat lama yang jarang menghubungi, semuanya punya satu pesan yang sama. Tinggalkan dia. Aku mencoba meyakinkan mereka bahwa Jatmiko bukan seperti yang mereka bayangkan. Bahwa ia bukan pria oportunis yang datang karena uang. Tapi semakin aku membela, semakin aku diserang balik oleh logika dunia yang kejam. Zaskia, cinta tidak membayar tagihan, kata salah satu direksi dengan nada setengah mengejek. Dan aku hanya tersenyum, senyum yang getir, tapi tetap anggun. Malam itu, aku memutuskan untuk menemuinya. Aku menyusuri jalan desa yang basah oleh hujan, sepatu hak tinggiku berlumur lumpur, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin melihatnya, berbicara tanpa bayangan kamera, tanpa tekanan. Ketika aku tiba di rumahnya, ia sedang duduk di teras, wajahnya redup diterpa cahaya lampu minyak. Mbak, kenapa datang malam-malam begini? Suaranya serak. Aku berdiri di depannya, menatap matanya yang teduh itu. Karena aku tak bisa berpura-pura lagi, kataku. Mereka semua ingin aku meninggalkanmu, tapi aku tidak bisa. Ia terdiam lama. Angin membawa suara jangkrik.
dan malam terasa terlalu sunyi untuk dua hati yang sedang bertarung dengan diri sendiri. Aku hanya takut, Mbak. Akhirnya ia berbisik. Takut kau menyesal suatu hari nanti. Dunia kita berbeda. Orang-orangmu tak akan pernah memaafkanmu karena memilih orang seperti aku. Aku mendekat menatap wajahnya dengan mata yang mulai basah. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup ini, Jatmiko. Tapi aku tak mau kehilangan diriku sendiri hanya karena takut mencintai. Ia menggenggam tanganku. Hangat tapi ada getar yang tak stabil di sana. Aku bisa merasakan pergulatan di balik diamnya. Lalu ia menarikku dalam pelukan. Kami terdiam, hanya tubuh yang berbicara. Tentang rindu, tentang ketakutan, tentang cinta yang ingin hidup meski seluruh dunia menentang. Aku tak akan menuliskan apa yang terjadi setelah itu. Cukuplah kukatakan, malam itu menjadi saksi bisu dari cinta yang melawan logika, cinta yang memutuskan untuk hidup di antara luka dan keberanian. Keesokan paginya, aku pulang dengan hati yang setengah ringan, setengah hancur. Di kaca mobil wajahku tampak tenang, tapi mataku menyimpan satu kesadaran pahit. Cinta ini akan menuntut harga yang tak murah. Pagi itu aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Langit masih kelabu, dan hujan semalam meninggalkan aroma tanah yang anehnya membuatku melankolis. Di meja kerjaku, tumpukan berkas menanti, tapi pikiranku masih melayang pada malam sebelumnya. Pada pelukan itu, pada kata-kata Jatmiko yang lembut tapi penuh keraguan. Namun sebelum sempat kubuka satupun dokumen, sekretarisku datang tergesa-gesa. Bu Saskia, maaf tapi kita punya masalah besar. Aku menatapnya tajam. Masalah apa? Ia menyerahkan sebuah tablet dengan layar menyala. Di sana terpampang sebuah berita utama di salah satu portal bisnis. Skandal di balik perusahaan kosmetik mewah. Dana CSR diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi CEO. Aku membeku. Kalimat itu seperti sambaran petir yang membelah kepalaku. Artikel itu panjang, disertai foto-fotoku bersama Jatmiko di desa, lengkap dengan narasi yang menyudutkan, seolah aku menggunakan dana perusahaan untuk membiayai hubungan pribadi. Tanganku bergetar. Ini fitnah, aku tahu itu. Tapi di dunia korporat, persepsi sering lebih berbahaya dari kebenaran. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ponselku dipenuhi panggilan dari dewan komisaris dan investor. Beberapa di antaranya mulai menarik kerjasama, yang lain menuntut klarifikasi. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba menjelaskan, namun setiap kata terasa tak cukup melawan badai opini yang telah terlanjur menggulung. Sore itu aku duduk di ruang rapat sendirian. Lampu-lampu neon terasa terlalu terang, dan pantulan wajahku di meja kaca tampak asing. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar kalah. Lalu ponselku bergetar. Pesan dari salah satu direktur keuangan yang selama ini kupercaya sepenuhnya. Bu, mohon maaf. Data keuangan CSR kita bocor. Ada seseorang dari pihak desa yang memberikan dokumen internal kepada media. Aku menahan napas. Seseorang dari pihak desa dunia seakan berhenti berputar. Hanya satu nama yang melintas di pikiranku. Tidak, mustahil. Tidak mungkin, Jatmiko. Kita akan melakukan itu. Ia bukan tipe orang yang haus uang atau kekuasaan. Tapi bayangan tentang betapa mudahnya wartawan mengorek informasi dari orang polos, tiba-tiba terasa terlalu nyata. Malamnya, aku menempuh perjalanan kembali ke desa tanpa berpikir panjang. Aku butuh jawaban, bukan dugaan. Ketika aku tiba, Jatmiko sedang duduk di balai desa bersama kepala dusun dan 2 orang pria tak kukenal. Wajah mereka serius. Saat ia melihatku datang, matanya membesar. Mbak Saskia, kenapa datang malam-malam? Aku berdiri di hadapannya, menatapnya tajam. Aku ingin tahu satu hal, Jatmiko. Siapa yang memberikan dokumen perusahaan pada media? Ia terdiam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku tidak bermaksud menyakitimu, katanya akhirnya. Suaranya berat, nyaris bergetar.
Aku hanya diminta membantu verifikasi data untuk proyek pemerintah. Aku tidak tahu kalau itu akan dipakai untuk menjatuhkanmu. Dadaku terasa sesak. Aku ingin marah, tapi yang keluar hanya bisikan serak. Kau seharusnya tahu dunia ini tidak sebaik yang kau kira. Aku berbalik meninggalkannya. Di belakangku, ia memanggil namaku berulang-ulang, namun langkahku tak lagi bisa berhenti. Untuk pertama kalinya, cinta yang kutanam dengan kepercayaan kini terasa seperti duri yang menancap di dada. Sudah berhari-hari aku tak berjumpa dengan Revan. Kantornya terasa begitu asing tanpa kehadirannya, tanpa langkah tegapnya yang biasa menembus lorong kaca, tanpa tatapan hangat yang diam-diam menenangkanku. Orang-orang hanya berbisik, katanya ia mengambil cuti panjang. Tak ada yang tahu pasti alasan dibalik kepergiannya, namun hatiku tahu, ia sedang mencoba menjauh dariku. Malam itu aku duduk di balkon apartemen, membiarkan angin malam menelusup ke kulit, membawa dingin yang anehnya justru menenangkan. Di bawah sana, lampu kota berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Tapi tak satu pun cahaya mampu menembus kelam yang menutupi hatiku. Aku memandangi secangkir teh yang kini telah dingin di tangan, mencoba menenangkan diri dari gemuruh yang tak mau reda. Revan, mengapa setiap langkahku terasa hampa tanpamu? Mengapa setelah semua waktu yang kita bagi, aku merasa kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar sosokmu? Mungkin karena dalam diam, aku telah memberi ruang bagimu untuk tinggal di dalamku, terlalu dalam. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Aku butuh waktu untuk memahami semuanya, Kia. Jangan salahkan aku jika aku memilih pergi sejenak. Aku menatap layar itu lama sekali, hingga huruf-huruf di dalamnya kabur oleh air mata yang tak tertahan. Jadi benar, Revan memilih pergi. Bukan karena benci, tapi karena tak tahu harus mencintai dengan cara apa. Hubungan kami telah melewati batas. Batas yang tak diakui dunia, dan mungkin juga tak seharusnya kami lewati. Aku menulis balasan, namun tak pernah kukirimkan. Karena apa gunanya kata-kata jika yang tersisa hanyalah jarak? Aku hanya bisa memeluk bayangan yang kian memudar. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Revan pindah tugas ke cabang luar negeri. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang turut dibawa pergi bersamanya. Aku tersenyum di depan semua orang, menampilkan topeng kebahagiaan yang rapi. Tapi di balik senyum itu, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Malam-malam berikutnya, aku hidup di antara dua dunia. Dunia nyata yang menuntutku tetap tegak, dan dunia kenangan yang terus memanggil-manggil namanya. Kadang aku masih bisa merasakan aroma parfumnya, atau membayangkan nada suaranya yang dalam ketika menyebut namaku. Dan setiap kali aku memejamkan mata, aku berbisik lirih pada langit malam. Jika cinta ini salah, maka biarlah aku yang menanggung seluruh dosanya. Asal kau tetap bahagia dimanapun kau berada. Namun entah mengapa, langit malam seolah ikut berduka. Angin tak lagi membawa kesejukan, hanya sunyi yang menggigil di dada. Karena aku tahu, sebagian hatiku telah ikut pergi bersama Revan, ke tempat yang mungkin tak akan pernah bisa ku kejar lagi. Kini aku belajar mencintai dalam diam. Revan mungkin telah pergi, namun setiap kenangan masih tinggal di antara hela nafasku. Ia tak lagi hadir dalam hidupku, tapi masih hidup dalam setiap detak yang kusembunyikan. Aku tak lagi menyesali apa yang pernah terjadi, karena dari cinta itu, aku menemukan versi diriku yang paling jujur, yang mampu merasakan, terluka, dan tetap bangkit dengan senyum. Barangkali, inilah makna cinta sejati. Bukan tentang memiliki, melainkan tentang berani mencintai meski akhirnya harus melepaskan. Dan ketika malam menjemputku, aku tahu di suatu tempat, di balik langit yang sama, Revan mungkin sedang menatap bintang yang sama, mengingatku, sebagaimana aku masih mengingatnya.